Oke, baik. Jadi selamat malam adik-adik sekalian, khusus mengenai absen nanti dulu. Ya, ini khusus penyampaian materi dulu karena direkam di video. Saya ulang sekali lagi, hari ini kita pertemuan ke-7, khusus mengenai kuliah pengganti, saya harus hubungi dulu pihak manajemen hari Selasa besok dari Pakam. Apakah kita harus kuliah pengganti baru bisa ujian atau Senin depan kita tetap masih kuliah, Senin berikutnya nanti baru kita UTS. Nah, jadi topik kita hari ini adalah penerapan big data di bidang perbankan. Ya, ini khusus sebenarnya bukan hanya di perbankan, big data itu sekarang mau diterapkan di seluruh segala bidang. Tapi kali ini khusus di perbankan, mari kita lihat. Karena peran big data di bidang perbankan adalah untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perbankan. Big data dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas operasional perbankan. Itu menurut peneliti sebelumnya, itu Hasani, ya, dan teman-temannya tahun 2018. Kemudian meningkatkan kualitas layanan nasabah, ya, tahun 2022 oleh HI, dan meningkatkan keamanan dan ketahanan sistem perbankan. Nobane dan teman-temannya tahun 2021. Ya, sudah banyak peneliti yang menganalisis menggunakan big data. Kemudian 4V big data di bidang perbankan, yaitu selalu volume, ya, karena data yang sangat besar. Nah, banyak data yang dihasilkan oleh transaksi perbankan, interaksi pelanggan, dan aktivitas lainnya. 4V yang dimaksud selain volume tadi adalah velocity, itu kecepatan. Lalu ada variety, ya, variasinya. Kemudian veracity, kepercayaan. Dan 4V inilah yang telah menjadi landasan bagi bank dalam memanfaatkan analisis data besar, sehingga merevolusi berbagai aspek perbankan. Nah, seperti layanan pelanggan yang dipersonalisasi, deteksi penipuan misalnya, dan manajemen risiko. Penerapan big data di bidang perbankan memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perbankan. Namun penerapan big data juga memiliki tantangan, itu sudah pasti, ya, terutama dari segi SDM, seperti kompleksitas dan biaya pengelolaan big data, keamanan dan privasi data, serta ketersediaan tenaga kerja, maksud saya SDM-nya tadi, yang kompeten, yang menguasai tentang big data. Ya, secara lebih spesifik, peran big data di bidang perbankan agar dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, atau kita lihat pada paragraf pertama, itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perbankan. Karena big data dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses bisnis, memetakan pola perilaku nasabah, dan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan. Itu menurut, ya, peneliti Soltani Delgosa dan kawan-kawannya tahun 2021. Nah, hal ini dapat membantu bank untuk menghemat waktu dan biaya operasional, dan dapat juga untuk memahami kebutuhan nasabah dengan lebih baik dan mengurangi risiko kerugian. Nah, meningkatkan kualitas layanan nasabah. Big data dapat digunakan untuk memberikan layanan yang lebih personal kepada nasabah, yang mengembangkan produk dan layanan baru, dan meningkatkan kepuasan nasabah. Itu menurut Shan dan teman-temannya 2014. Hal ini dapat membantu bank untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan meningkatkan loyalitas nasabah. Juga meningkatkan keamanan dan ketahanan sistem perbankan. Big data dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah penipuan, mengelola risiko kredit, dan meningkatkan mitigasi risiko operasional. Kemudian itu tadi menurut Hasan dan teman-temannya tahun 2023, Rusa juga tahun 2019. Hal ini dapat membantu bank untuk melindungi nasabah dari penipuan, mengurangi risiko kredit bermasalah, dan meningkatkan stabilitas sistem perbankan. Nah, sebenarnya kalau saya dari mahasiswa, terutama yang sudah pernah ya kuliah dengan saya, harusnya ini enak ini. Enaknya apa? Ini terus copy. Ya, masuk ke AI, minta.
ya beberapa judul pilihan yang terbaik dari seluruh rangkuman tadi. Setelah dikeluarkan judulnya, itu baru buat programnya. Sekali lagi, itu tergantung individu masing-masing. Kalian suka, lanjuti ke tugas akhir. Nggak suka, ya kerjakan, bikin proyek akhir. Dan nggak bisa juga semua, masih karena banyak kamu bisa dijual nanti. Ya, nanti akan kita coba. Bagaimana saya yakin akan muncul judul-judul skripsi, judul-judul tugas akhir yang baru, yang kemungkinan besar pasti belum ada di Pelita Nusantara, terutama berbasis big data dan analisis big data. Ya, yang benar-benar big data lagi belum. Saya yakin pasti belum ada, apalagi kalau real big data. Ya, real big data mulai dari 2 tera misalnya. Sanggup enggak komputernya? Belum tentu sanggup, komputer saya enggak sanggup. Core i5. Nah, kalau ada di antara kalian sudah punya Core i7, 126 GB, aduh mantap kali itu. Segeralah maunya menguasai big data. Saya yakin lebih cerah hidupmu nanti ke depan. Baik, kita lanjutkan misalnya implementasi big data di bidang perbankan lainnya. Ya, seperti implementasi big data di bidang perbankan yang melimputkan itu tadi pengumpulan datanya, pengolahan datanya, analisis, dan penggunaan data yang besar dan kompleks untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Itu menurut Sagi Jane 2018. Berikut adalah tahapan utama dalam implementasi big data di bidang perbankan. Lalu dikatakan pengumpulan data. Tahap ini pertama dalam implementasi big data adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data dapat berasal dari transaksi perbankan, data pelanggan, interaksi dengan aplikasi perbankan, media sosial, sensor, dan sumber data lainnya. Penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat akurat, lengkap, dan sesuai dengan regulasi privasi dan keamanan data. Kemudian penyimpanan dan infrastruktur. Setelah data dikumpulkan, tentu perbankan perlu memiliki infrastruktur yang memadai untuk menyimpan storage di cloud biasanya dan mengelola data tersebut. Ini melibatkan penggunaan teknologi penyimpanan data yang kuat seperti basis data terdistribusi, ya HDFS, sistem penyimpanan berbasis cloud tadi sudah saya sebutkan, dan teknologi penyimpanan lainnya. Infrastruktur harus dirancang untuk mengatasi volume besar tadi, ya, dan memungkinkan akses cepat dan efisien ke data yang relevan. Lalu reduce, ya, pembersihan dan pengolahan data. Data mentah yang dikumpulkan mungkin tidak selalu dalam bentuk yang siap untuk dianalisis. Oleh karena itu, tahap pengolahan data diperlukan untuk membersihkan, ya, mengintegrasikan, dan mengubah data mentah menjadi format yang lebih terstruktur dan mudah diolah. Proses ini juga dapat melibatkan pemilihan daftar informasi fitur yang relevan untuk analisis lebih lanjut. Lalu masuklah ke analisis. Saya paling suka ini analisis datanya. Setelah data itu ada, ya, kemudian diolah, analisis data dapat dilakukan untuk mengungkap wawasan yang berharga. Ya, metode analisis data yang digunakan dapat meliputi analisis statistik, analisis prediktif, analisis tekstual, dan teknik pembelajaran mesin yang canggih. Tujuan dari analisis data adalah untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang sembunyi dalam data yang dapat membantu bank membuat keputusan yang lebih baik dan mengambil tindakan yang cepat. Saya jadi penasaran ini. Ya, ini langsung dulu sekarang dulu. Saya jadi penasaran. Langsung kita ini dulu. Minta langsung ke ChatGPT dulu atau ke AI. Ya. Dia nggak mau kau ininya membawakannya saya buat jadi penelitian. Ya, tapi menurut saya harusnya kalian mahasiswa. Nah, caranya kemarin ChatGPT sebetulnya sekali lagi bukan materi ini, tapi cara penggunaan AI ini untuk kalian semua. Ya, tentu untuk mata kuliah lain. Ya, segera bisa menyelesaikan proyek dan terutama menyelesaikan tugas akhirmu. Berikanlah
beberapa judul S1. S1 apa tadi kalian, Dek? Halo, S1 TGI ya? Halo, tolong dijawab dong, kalian TGI? Oke, iya sudah. Oke, teknologi informasi yang bersumber dari, tadi udah saya copy, khusus dari sini dulu. Ayo kita lihat berapa dikasihnya. Nah, ini analisis pola transaksi nasabah menggunakan metode statistik untuk deteksi perilaku keuangan di bank XYZ. Itu artinya, ya seandainya ini real kau pakai jadi tugas akhir, mestinya riset, ya menggunakan data primer ke bank BCA misalnya Pulau Gadung, ya atau BCA Tanah Abang Merdeka Medan dan lain-lain ya. Atau oke, biar ini saya copy, saya kirim langsung Anda ini tengok. 20 loh, sekejap dikasih 20. Saran saya, kalian ada 25 tadi, tinggal 5 lagi, oke sebentar. Supaya adil, ya kan? Supaya adil, ChatGPT berikanlah, dia sama saya 1, jadi 26. Berarti ini 16 ya kan? Ya 26 berarti 6 lagi, atau katakanlah 10 lagi. 10 lagi judul berbeda dari judul di atas, tetapi khusus menggunakan, harus ada tadi kita buat ini, khusus menggunakan algoritma dan atau metode dari mata kuliah Big Data. Ini sebetulnya kata kuncinya. Jadi dalam mata kuliah, nanti mata kuliah apa kalian tinggal buat di situ, ya. Lalu ada lagi saya karena pingin dan juga ada analisis perbandingan dua metode atau dua algoritma. Oleh karena itu, berarti ini jangan 10, kita minta 20 lagi. Iya kan? Udah agak lebih banyak. Ayo kita lihat dulu, dikasihnya enggak? Bagus sekali katanya. Dikasih jadi 20, jadi 40. Kalian 25, dikasih 40 roti, ya harusnya enak, ya kan? Lebih. Jadi saran Bapak nanti saya kirim, ya kalian masing-masing pilih. Ya kerjakan buat jadi satu proyek akhir, ya bisa nanti mungkin jadi skripsimu, jadi tugas, terserah. Ya berdoa biar bisa. Kalaupun tidak diterima nanti harus dari mata kuliah ini, sumber kata, ya tinggal kau lakukan hal yang sama. Setelah dapat judulnya, kita tinggal minta lagi programnya. Ya, jadi saya minta tadi saya juga kopikan dulu dari atas saja biar semua. Nanti biar saya kirimkan. Ya, khusus dari pertemuan 7.